قال المصنف رحمه الله ونفعنا وبعلوم في الدارين آمين. ويسن ترتيبه الفائت فيقضي الصبح قبل الظهر وهكذا وتقديمه على حاضرة لا يخاف فوتها إن فات بعذر وإن خشي فوت جماعتها على المعتمد ويسن ترتيبه الفائت dan disunatkan mengqadha salat yang tertinggal itu secara berurut-urut, ya, seperti fayaqdi subha qabla zuhri, maka mengqadha ia akan salat subuh sebelum salat zuhur. Hukumnya apa? Sunat, ya. Kalau kita misalnya ketinggalan salat, ya, ada dua, subuh dengan zuhur, mana yang didahulukan mengqadhanya? Sunat mendahulukan subuh baru zuhur. Kalau ketinggalannya itu sama-sama sebab uzur atau sama-sama sebab tidak uzur. Ya, jadi lain kalau satu yang ketinggalan sebab uzur, satu bukan sebab uzur, itu lain lagi. Ini yang sama, ya. Nah, lalu kalau misalnya kita merasa dahulu banyak meninggalkan salat yang hitungannya kada tahu kita, waktu anom, waktu muda, ya. Nah, sekarang kita baru menyadari, nah, banyak meninggalkan salat. Di samping kita mohon ampun kepada Allah, kita juga mengqadha. Nah, mengqadhanya itu sunat secara berurut-urut. Umpama kita mulai subuh, bangun di tengah malam, ganti daripada salat tahajud, ya, nah, kita qadha subuh 2 rakaat, salam, berdiri lagi zuhur, salam, berdiri lagi asar, salam lagi, berdiri lagi, nah, kita qadha maghrib dan seterusnya isya. Sampai isya berarti 1 hari salat yang kita qadha yang telah terdahulu, yang tertinggal, ya. Orang mengqadha itu tidak bergantung dengan waktu. Subuh harus waktu subuh juga? Tidak. Zuhur harus zuhurkah? Tidak. Bangun tengah malam kita qadha ke 5 waktunya tuh. Bagus. Dan kata ulama, apabila kita bangun tengah malam mengqadha salat yang kita tertinggal dulu itu, pahala salat tahajud juga dapat. Nah, jadi hutang terbayar, pahala salat tahajudnya juga dapat. Kalau setelah bangun tidur tengah malam tadi. Nah, ini, ya. Wahakaza, dan beginilah nyanyi seterusnya, ya. Zuhur dengan asar, maka sunat mendahulukan zuhur, ya. Asar dengan maghrib, sunat mendahulukan maghrib. Wa taqdimuhu ala hadiratin, dan sunat juga mendahulukan mengqadha atas salat yang hadir. Subuh tadi kada ingat sembahyang subuh, tertidur, mungkin kada ingat, mungkin tertidur, apa uzur namanya, ya. Sampai waktu zuhur, nah, mana yang dahulu? Bayar zuhur, apa salat zuhur kah, mengqadha subuh kah?
sunat mendahulukan mengqadha subuh. Nah, itu disebut wa taqdimu ala hadiratin, dan sunat mendahulukannya qadhaan tadi atas salat adaan. Nah, yang hadir pada saat itu ya. La yakhafu fautaha, yang ia tidak khawatir, tidak takut akan keluputan salat yang hadir itu tadi. Kalau waktu maghrib sempit, tinggal waktu asar, nah lupa salat waktu asar sampai waktu maghrib. Kalau waktu maghrib itu masih panjang, sunat mengqadha asar, itu mendahulukan mengqadha asar. Kecuali kalau kita membayar mengqadha asar waktu maghrib lagi habis, maghrib pulang nanti qadha. Nah, kalau yang seperti itu dahulukan maghrib baru membayar qadhaan. Ya, lapas membayar salat maghrib, mana dulu salat ba'diyah kah? Maghrib qadhaan dulu. Ya, karena itu hutang. Ya, bahasanya. Nah, in fata bi'uzrin, itu kalau luputnya ketinggalan salat dengan sebab uzur. Orang uzur itu kan ada dua, lupa, tertidur. Subuh nih kada ingat sembahyang, atau tertidur jam 3 terbangun, tertidur lagi, begitu bangun habis waktu subuh ya, habis. Nah, lalu sampai waktu zuhur baru dia ingat, rupanya aku subuh tadi belum salat. Nah, kenapa tertidur? Nah, itu sebab uzur. Kenapa? Lupa, kada ingat apa semuanya ya. Maka yang seperti ini nih sunat mendahulukan mengqadha sebelum menunaikan yang tunai, apabila waktu masih panjang. Ya. Wa in khasya fauta jama'ati, walaupun ia luput salat berjamaah, alal mu'tamadi, menurut pendapat yang mu'tamad. Artinya begini, kalau aku nih mengqadha subuh nih ketinggalan salat berjamaah zuhur, walaupun tidak ikut salat zuhurnya berjamaah. Kenapa? Salat berjamaah hukumnya sunat, mengqadha wajib. Nah, maka didahulukan mengqadha. Ini yang uzur yang ketinggalannya. Wa iza fata bila uzrin, dan apabila ia keluputan dengan tidak uzur, tanpa uzur, fayajibu taqdimuhu alaihi, maka wajib mendahulukan qadhaan atas yang hadir. Wajib dia mendahulukan qadhaan yang tadi, bukan karena uzur, bukan karena lupa tertinggalnya, bukan karena tertidur, tapi karena hal yang lain. Nah, ini bukan sunat lagi mendahulukan atas yang hadir, wajib mendahulukannya selama waktunya masih panjang, waktu yang hadir. Nah, amma idza khafa fautal hadirati, apabila ia khawatir keluputan yang hadir, bi ayyaqa'a ba'daha, dengan bahwa jatuh sebahagian salat yang hadir itu di luar waktunya. Wa in qalla, ya, walaupun sedikit kharijal waqti, pada di luar waktu, fayalzamul bad'u biha, maka wajib ia memulai salat yang hadir. Ya, ini asar tadi tertinggal, tapi bila aku melaksanakan salat fardu asar dahulu baru maghrib, dia khawatirkan maghrib ini lagi luput sebagian waktunya, paling-paling nanti 2 rakaat dalam waktunya, yang 2 rakaat, yang 1 rakaatnya di luar lagi waktu maghrib, sudah masuk ke isya lagi,
Yang seperti ini katanya ya wajib mendahulukan salat yang hadir. Ya, salat yang hadir wajib didahulukan. Wa yajibu taqdimu ma fata bi ghairi uzrin ala ma fata bi uzrin. Dan wajib mendahulukan membayar salat yang keluputan dengan tidak uzur atas yang keluputan dengan sebab uzur. Nah, ini dua waktu zuhur, subuh karena uzur, zuhur bukan karena uzur. Nah, tak apa-apa mungkin apakah ya sehingga sibuk-sibuk ini habislah. Nah, padahal waktu orang azan mendengar ketika azan zuhur sampai sudah waktunya. Nah, sibuk tadi sudah sampai waktu tuh kerja. Tahu-tahu habis waktu zuhur. Terdengar azan asar. Nah, rupanya masuk lagi asar. Kemudian ternyata tertinggal zuhur, sudah subuh tidak salat. Zuhur pula tidak salat, cuman subuh tadi tertidur. Nah, kalau zuhur nih bukan tertidur, sampai waktu asar mana yang dibayar dulu? Wajib mendahulukan zuhur, karena zuhur tertinggalnya bukan karena uzur. Nah, baru setelah mengqadha zuhur baru mengqadha subuh. Setelah mengqadha subuh, baru salat asar. Ya, nah ini. Wa yusannu ya tadi taqdimu ayil fa'id li hadisin karena di dalam suatu ketika di dalam perang Khandaq Rasulullah SAW annahu sallallahu shalla yaumahu al-'asr ba'da ma gharabatis syams. Rasulullah summa shalla ba'da al-maghrib. Rasulullah dalam perang Khandaq itu mungkin lalu salat asarnya dalam peperangan tadi dalam salat asarnya tertinggal. Masuk maghrib, mana yang Rasulullah kerja dulu? Salat asar dulu. Allah asar, setelah itu summa ba'daha al-maghrib, kemudian sesudahnya baru maghrib. Nah, kalau maghrib tadi masih panjang. Nah, inilah pentingnya kewajiban salat. Kalaupun tertinggal tetap wajib mengqadha dengan segera. Bahkan dulu sudah kita sampaikan wajib menggunakan waktu itu untuk mengqadha. Nanti dulu pekerjaan-pekerjaan yang kurang penting. Kecuali pekerjaan yang tidak boleh tidak, begitu terbangun salat, begitu subuh terbangun rupanya belum salat. Terbangun subuh jam 6:30 terbangun. Begitu terbangun tuh karena sudah tertinggal salat subuh tuh santai-santai aja kena mengqadhanya itu kena hendak salat zuhur aja berdosa. Ia wajib menggunakan waktunya itu untuk membayar. Bayar dulu, selesaikan itu, bayar dulu, bayar, qadha di luar waktu tadi. Setelah itu baru kerja lagi. Bagaimana dia hendak salat qadhaan subuh tadi tidak salat, kemudian hendak salat duha, menurut hukum haram dia salat duha kalau dia tidak mengqadha subuh. Tapi kalaupun dia salat duha sah salatnya, cuma hukumnya haram. Berdosa ia mendahulukan yang sunnah daripada mengqadha yang wajib tadi. Hukumnya salatnya tetap sah, semuanya. Demikian juga mendahulukan rawatib. Jangan mengqadha macam ini kan ketinggalan salat subuh. Subuh kan dulu qabliyah zuhur kan. Yang subuh tertinggal qabliyah zuhur subuh dahulu. Masuk ke masjid tertinggal salat subuh tadi. Masuk ke masjid hendak salat zuhur. Tahiyatul masjid kah?
Mengqadha subuh, qadha subuh. Nah, betul. Nah, dengan mengqadha subuh tadi, nah begitu kita mengqadha subuh masuk ke masjid, pahala tahiyatul masjid masuk sudah di situ. Tepat. Nah, setelah mengqadha subuh tadi, sunat lagi melaksanakan salat tahiyatul masjid, tidak disunatkan lagi. Sama ada diniatkannya bersertaan dengan mengqadha subuh tadi atau tidak disunatkan lagi. Gugur kesunatan tahiyatul masjid sudah. Gugur. Nah, kenapa gugurnya? Karena duduk sudah dalam masjid. Kalau sudah duduk kan gugur, nah tidak disunatkan lagi. Wa in faqadatit tartibu, lah wa yajibu taqdimu ma fata bi ghairi uzrin ala ma fata bi uzrin. Wajib ia mendahulukan mengqadha salat yang keluputan dengan sebab uzur atas salat yang dengan sebab tidak uzur atas salat yang keluputan dengan uzur. Wa in faqadatit tartib, walaupun tidak tertib, tidak bersusun menurut urutan waktu lagi. Lah, li'annahu sunnatun wal bidaru wajibun, karena sesungguhnya, li'annahu, karena sesungguhnya mengqadha yang sebab tertinggal uzur itu sunat menyegerakan. Sedangkan yang wajib, yang ketinggalan tanpa uzur itu wal bidar wajibun, wajib menyegerakannya. Nah, li'annahu sunnatun. Nah, di sana sebab yang ketinggalan sebab uzur itu sunat menyegerakan. Yang ketinggalan salat tanpa uzur wajib menyegerakan. Nah, wa yundabu ta'khirur rawatibi anil fawaiti bi uzrin. Dan sunat menunda, mentakhirkan sunat rawatib atas yang keluputan bi uzrin dengan sebab uzur. Nah, sunat kita nih uzur nih, salat subuh tadi disebabkan uzur tertidur. Sampai waktu zuhur, sunat qabliyah zuhur kan mengqadha subuh tak kuning. Sunat mendahulukan mengqadha subuh atas qabliyah zuhur. Itu yang tertinggalnya sebab tertidur, sebab lupa. Adapun yang ketinggalannya salat subuh tadi umpamanya sebab tanpa uzur, nah dia orang azan subuh tuh tak bangun lah. Cuma menawar lagi satu mat lagi jadinya. Nang satu mat tuh kekijim. Bah, kekijim tertidur. Begitu terbangun habis waktu subuh. Nah, bagaimana ketinggalan ini? Itu namanya tidak uzur. Nah, lah maka wa yajibu ta'khiruha anil fawaiti bi ghairi. Wajib mendahulukan mengqadha salat yang tertinggal tanpa uzur daripada sunat rawatib tadi. Wajib mendahulukan, ya, didahulukan mengqadha. Nah, ini ya, begitu pentingnya ya. Nah, tambihun, peringatan. Nah, ini ada peringatan. Man mata, siapa mati, meninggal, wa alaihi salatu fardin, dan atasnya itu ada ketinggalan salat fardu. Orang meninggalnya ada salat fardu ketinggalnya, apa sebenarnya? Bagaimana? Lam tuqdah wa lam tuqda anhu, tidak wajib dibayarkan, tidak wajib dipidyahkan. Itu asalnya beda dengan puasa. Ya. Lam tuqda di sininya tidak wajib diqadhakan. Wajibkah keluarga mengqadhakan, membayarkan? Tidak wajib. Wajibkah ahli waris membayarkan pidyah? Tidak wajib.
Jadi pengertian situ tidak wajib itu bukan tidak boleh ya. Nah, kalau haram membayarkan ya tidak boleh. Jadi sini tidak wajib artinya kalau ahli waris tidak membayarkan salat yang ia tertinggal tadi, ahli waris tidak berdosa, tanggung dosanya sendiri ia ya. Nah, meninggalkan salatnya tepang tinggal dosanya. Nah, kalau ahli waris tidak membayarkan fidyah, ahli waris tidak berdosa. Ya, dosanya beda dengan puasa. Kalau puasa, seseorang tertinggal puasa Ramadan, meninggal, ada dia meninggalkan harta tarikah, maka ahli waris wajib membayarkan puasa. Sama ada dibayarkan ahli waris atau diupahkan kepada orang lain. Karena dia ada meninggalkan hartanya. So, bayarkan ya, sama ada dibayarkan dengan fidyah atau dibayarkan qadaan puasanya. Apabila ahli waris tidak melaksanakan, ahli waris berdosa. Itu puasa. Tapi kalau salat tidak. Walaupun dia banyak meninggalkan harta, tidak wajib si ahli waris mengqadakan salatnya dan tidak wajib membayarkan fidyah. Tanggung sendiri risikonya. Itulah kasarnya. Mun kasarnya itu kayak itu tanggung resikonya. Tiwas meninggalkan salat. Itu kasarnya. Artinya apa? Perintahnya jangan sampai kita tuh meninggalkan salat. Jangan sampai meninggalkan salat apa ya. Sehingga salat itu kalau tidak mampu, tidak bisa berdiri kan ada keringanan. Boleh duduk, kayak apa lagi. Mun tidak bisa berduduk, boleh berhiring. Tidak bisa berhiring, bertilantang. Tidak bisa bertilantang lagi nak berubah dengan isyarat mata. Tidak bisa lagi dengan isyarat kepala, dengan mata lagi. Selagi akal masih sempurna. Mohon sudah kalau bakal lagi bertiga menangkapi kada wajib salat. Orang gila. Nah, bertiga menangkapi yamok kada wajib salat ini gila. Apa semuanya ya. Tidak ada bakal lagi ya. Orang pikun apa semuanya orang tua apa wajibkah salat? Tidak wajib lagi salat, gugur sudah rufi'al kalam, nah diangkat kalam tidak, nah taklif lagi dia. Nah, tapi yang sihat, yang akalnya masih ada, masih sempurna apa? Nah, tetap wajib salat. Ya. Wafi qaulin, nah ini kita jangan lihat. Nah, tadi itu yang pertama ya. Tidak wajib dibayarkan, tidak wajib dibayarkan fidyah, ya. Ya. Wafi qaulin, dan pada satu kaul, nah, ini kan pendapat lain lagi ya. Annahatu alu anhu awsabiha amla. Dan pada satu kaul, satu pendapat, sesungguhnya dibayarkan. Salatnya tuh dibayarkannya tinggal telah. Awsabiha amla, sama ada ia berwasiat minta bayarkan atau tidak. Nah ini satu pendapat. Makanya tadi maksudnya yang tidak dibayarkan, tidak diqadakan dan tidak dibayarkan fidyah bukan berarti itu haram, tapi tidak wajib. Tidak wajib artinya si ahli waris tidak berdosa kalau dia tidak membayarkan salat yang ketinggalannya itu. Nah, tidak membayarkan fidyah tidak berdosa dia. Nah, lalu satu kaul itu ada pendapat dibayarkan. Sama ada dia berwasiat atau tidak. Nah, andai kata dibayarkannya, maka insya Allah yang membayarkan juga mendapat pahala. Tanggungannya orang yang meninggalkan tadi lapas. Jadi dua. Nang ahli waris ini mengqadakan apa? Dapat pahala, berbuat baik. Nah, berbuat baiklah. Nang dalam alam barzah. Insyaallah mudah-mudahan lepas daripada dosanya, daripada tanggungannya. Karena dia sudah masuk di alam kubur itu kada kawal lagi, mengharap bantuan orang dari luar saja.
Orang dalam penjara, kadang luar moros. Ya, pasaka itulah. Nah, diurus lah, dibantu. Nah, yang hidup membantu. Mudah-mudahan dilepaskan, diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Haqqahul abadi anis syafi'i. Nah, lah pendapat ini lah mengambil akan dia oleh abadi daripada pendapat Imam Syafi'i. Liya khabarin bihi, karena ada hadis padanya itu. Wa fa'ala bisuki, dan melakukan memperbuat dengan itu oleh Imam As-Suki an ba'di aqaribi, daripada sebagian kerabatnya. Jadi Imam As-Suki ya lakukan. Keluarganya mati, ya bayarkan salatnya. Nah, ya qadakan salatnya apa semuanya, ya. Ada lagi orang istilahnya kalau kita sini kada ada pangle. Apa tuh namanya? Hilah. Hilah. Ya, hilah. Nah, dibayarkan pidyah. Ya, salat dibayar di hilah dulu. Sekarang ada lagi di sini dulu mungkin ada orang ya yang pandai melaksanakan hilah. Itu kadang-kadang kita sini tidak ada. Hilah. Ya, seorang mati meninggal macam dulu si Tuan Guru yang 48 sih Pak, Sadullah. Nah, itu belum beliau dikuburkan malam tuh kan meninggalnya petang, besok dikuburkan malam tuh saya kerjakan hilah untuk dia, kami kerjakan hilah. Kenapa? Karena ahli warisnya minta, ahli warisnya tolong malam ini digawekan hilah, yaitu antara lain desanak beliau Muhammad Amin Khudari yang di Jambi itu, tolong dikerjakan. Waktu itu digawilah lah Tan Muiz, saya lah ada Umar Baki apa semuanya tak mengerjakan hilah lah. Cuma memang berat pang hilah itu hati itu harus bersih. Ahli waris ini bersih apa sih, kada boleh mengharap-harap, karena itu kan yang dianukan emas. Kadang-kadang emas itu pinjam berkawan, tapi pinjam berkawan itu harus ada burunya. Pinjam emas kawan itu harus surat rumah, berikan apa semuanya. Nah, emas dibagikan itu si ahli waris kada boleh mengharap-harap, mudahan jangan orang bawa bulik emas. Nah, itu mengharap namanya kada boleh kita. Pokoknya ikhlas berikan apa semuanya. Nah, lah. Ya. Itu yang berat itu. Yang ikhlasnya yang berat. Jangan ada mengharap supaya orang memulihkan emas. Emas 100 mayam, orang bulik pas bagi itu kan boleh pulang kepada orang sugih, orang miskin pula. Kalau saya nerima, saya harus harta saya tuh harus saya berikan, harta saya di rumah tuh harus saya berikan ke anak dulu, berikan ke anak sehingga saya jadi miskin, baru boleh nerima. Nah, cuman ke anak kada apa-apa, mun sudah terima dari anak, karena setelah selesai itu boleh ke rumah kepada harta yang kubagikan tadi ku ambil ulang makai, boleh karena mungkin orang lain mana orang jurang akon ada pacang orang memulihkan lagi pasti merata bagi yang miskin. Kebetulan aku di kada berumah jangan mulah rumah lawas sudah, nah ada orang bagi emas 50 mayam kali, wah ini 3 juta 50 mayam 3 juta 150 talah rumah tuh aja, aja boleh. Nah lah ya tetangis karkawa bagian sah sudah. Hebat tuh, hibahnya tuh bagian sah. Lah ada apa lagi? Nah, itulah yang berat. Makanya itu orang yang menggawe hilah itu orang yang paham. Jangan sembarang orang baunya boleh. Amun paham hati, amun aku paham, amun aku ambil emas nih kada aku bagikan kasihan. Ya, mungkinnya minjam emas di hutang. Mungkin itu pulihkan aku bagikan, sudah aku terima emas, aku bagikan pulang pas itu. Itu kan namanya lah, itu orang yang paham ilah itu. Jadi kita pun kada paham kada sanggup mau orang yang kada paham wonya buliknya apa semuanya paham dulu ya. Nih ya di sini Imam As-Suki itu ya, dan hilah itu Imam Hanafi yang ada, Imam Syafi'i dan Imam Hanafi yang ada hilah. Dan Imam As-Suki dia kerjakan. Nah, inilah orang yang mengambil sinilah ada orang bila orang meninggal dunia, ada orang ya minta bayarkan qadaan salat sebulan, puasa, zikir. Nah, inilah dari Imam As-Suki inilah apa semuanya.
Ya, zikir 7 laksa kan kadang-kadang ada. Buatkan zikir 7 laksa, 70.000 salat sebulan. Kemudian ada lagi apa? Puasa sebulan minta bayarkan. Mungkin dia yang meninggalnya ada tertinggal puasanya apa semuanya. Boleh dibayarkan fidyah, boleh dikabahkan. Ya. Kalau memang pasti ada hartanya yang ditinggalkan, ahli waris wajib membayarkan puasanya. Ya, puasa. Karenanya hutang puasa ya. Lain dengan salat. Salat kalau ahli waris tidak membayarkan tidak berdosa. Cuma yang meninggal itu lah dia menanggung kewajiban salat tidak terbayar. Di dalam man mata wa alaihi salatun fala qada'a wala fidyata. Siapa mati atasnya ada ketinggalan salat maka tidak wajib mengqada salatnya dan tidak wajib membayar. Wa fi qaulin, dan pada satu qaul tajam'in mujtahidin, seperti sekumpulan ulama-ulama mujtahidin, annaha tuqda, sesungguhnya dibayarkan anhu daripadanya. Li khabarin Bukhari, karena ada hadis juga dari riwayat Imam Bukhari wa ghairihi dan yang lainnya. Nah, wa min sama ikhtarahu jam'un min a'immatina, dan dari karena ini memilih akan dia oleh sekelompok ulama daripada imam kita, ya, wa fa'ala bi as-subki, dan melakukan dengan dia oleh Imam As-Subki an ba'dhi aqaribihi, daripada sebagian kerabatnya ia bayarkan. Nah, ia bayarkan. Nah, wa yu'maru siban zakarun aw unsa, dan diperintah, disuruh orang yang mempunyai anak, sama ada laki-laki atau perempuan, mumayizun, yang sudah mumayyiz, umur 5 tahun itu mumayyiz sudah. Nah, ukuran mumayyiz itu apa? Orang yang mumayyiz itu kalau ia makan tahu udah ditulang, suruh ikan bisa ya milik nang tulang sisihkannya, yang itu mumayyiz sudah. Namun langsung suap harus kada tahu ditulang, itu tidak mumayyiz, itu tanda orang mumayyiz. Kalau dia qada hajat, dia pandai sudah bercuci sendiri, itu mumayyiz namanya ya. Nah, mumayyiz bisa membedakan sudah, nah, yang baik dengan yang buruk. Nah, diperintah, nah, orang yang mempunyai anak sama ada laki-laki atau perempuan yang sudah mumayyiz, bi ansara yaqulu wa yashrabu wa yastanji wahdahu. Si anak tadi ukuran mumayyiz itu dengan bahwa dia makan sudah pandai makan sendiri, minum sudah pandai minum sendiri, tahu dipanas didingin, tahu ditulang tidak, wa yastanji wahdahu, dan dia sudah bisa beristinja sendiri. Yajibu ala kulli min abawahi, artinya wajib atas tiap-tiap daripada dua ibu bapaknya, wa in ala, meskipun ke atas, namun ibu bapaknya tidak ada, neneknya tidak ada, datunya, summal wasi, kemudian orang yang diwasiati, ya, wa ala maliki raqiqi, dan atas orang yang memiliki hamba, ayya murahu biha, bahwa menyuruh akan dia si anak tadi, biha ay salati, dengan salat. Jadi kalau umur anak sudah 7 tahun, di sini ada, nah, maka kita selaku orang tua wajib menyuruh ia salat. Oh ya kan belum baligh, baru umur 7 tahun, kaina umur 12 tahun aja baligh.
umur 14 tahunnya baligh laki-laki, itu membiasakan selama 5 tahun agar dia biasa umur 7 tahun sudah disuruh salat, agar dia pas kaina sampai baligh salatnya tuh sempurna sudah ya, sempurna ya, rukun syaratnya. Wajib kita selaku orang tua bila anak kita tunggu umur 7 tahun, laki-laki ke perempuan kah, kita wajib menyuruhnya salat. Bila kita tidak menyuruh bagaimana? Dosa. Karena wajib. Yang namanya wajib itu yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarki. Sesuatu yang diberi pahala apabila ia lakukan dan berdosa apabila ia tinggalkan. Walau qada'an. Walaupun salat qada'an, menyuruh ia membiasakan. Oh, kamu tertinggal tadi subuhnya belum balik lagi nih. Tertinggal subuh, ayo acap salat, bayar subuh yang ketinggalan salatmu subuh tadi. Nah, disuruh dia salat. Wa bi jami'i syurutiha, dan sekalian syarat-syarat salat. Berwudu, nutup pakaian, nutup badan, pakaian yang suci, ya apa? Kita suruh anak tadi bukan sekadar salat, bukan sekadar lakunya, tapi disuruh juga dia berwudu. Bagaimana wudu sambil dididik apa semuanya. Nah, li sab'in, ketika dia sudah berumur ba'da sab'in minas sinina, sudah sempurna 7 tahun. Sudah sempurna ai inda tamamiha. Artinya sesudah sempurna umurnya 7 tahun, maka si walinya, orang tuanya ya, atau orang yang menjadi diwasiati, orang minta anak pungut. Kita minta anak pungut. Kalau kita memelihara anak orang, kita wajib. Kita yang kewajiban kita namanya yang diwasiati itu. Ya, bapak tidak ada, neneknya ada, neneknya wajib. Dan neneknya ada, datunya ada, datunya berarti. Tuain anak. Ya, oh anak ini kita minta anak pungut anak orang, kita ya menyuruh dia salat ya, apabila sudah umurnya sempurna 7 tahun. Wa in mayyaza qablaha, dan meskipun dia sudah mumais sebelumnya, sebelum 7 tahun sudah mumais, belum wajib kita nyuruh lagi. Tapi bagus ya disuruh, dididik dia pak umur 5 tahun ada salahnya. Umur 5 tahun 4 tahun belikan telako, belikan songko, belikan baju, yuk salat. Cuma mau membawa ke masjid, hati-hati. Anak tadi bawa ke masjid, sedangkan dia belum bersunat yang laki-laki, berwudu belum sempurna, lalu kita letakkan di tengah foto sab kita. Anak tadi foto sab. Jadi kalau bawa anak tadi masih halus, masih ya tinggal kada mau, sedangkan dia belum bisa berwudu dengan sempurna kita bisa, tapi di pinggir dinding aja. Jadi anak pinggir sekali, anak tuh ada di pinggir sekali, jangan sampai memutuskan saf. Jadi kalau anda di tengah-tengah putus saf dan mengganggu orang, kadang-kadang anak halus, kadang-kadang ya kita salat ya berubah di depan kita, menghadapi kita yang salat pola apa semuanya ya. Itu caranya ya, anak tadi mendidik tadi. Kalau bawa ke masjid, kalau dia belum bersunat, belum putus saf. Kalau putus saf, pahala jemaah putus, tidak dapat lagi. Ya, hanya banyak yang memutus, yang meluputkan pahala jemaah itu banyak. Dan sedikit antara lain itu saf tidak lurus ya juga. Kemudian belum penuh saf yang di depan, sudah membuat saf yang berikutnya. Yang membuat saf yang berikutnya itu tidak dapat pahala jemaah. Salatnya sah, cuma pahala jemaahnya tidak dapat. Ya. Kadang-kadang situ tempat untuk dekat sini. Belum penuh lagi di sini, sudah buat pulang saf di sini. Yang membuat berikutnya itu selama dia belum diisi, belum ada nama isi depan, belum penuh, selama itu tidak dapat pahala jamaah.
salatnya sah, cuma pahalanya yang tidak dapat para jemaah. Ya, dapat semuanya. Banyak ya. Mau bayi imam itu juga, rokok mau bayi imam bapak ada dapat juga. Berdahulu daripada imam sedikit memulai kada dapat juga. Sengaja bertinggal satu rukun sempurna kada dapat juga pahala jemaah. Banyak ya. Insyaallah itu akan datang ada. Wa yambaghi ma'siratil amri at-tahdid, dan segianya beserta lah suruhan apa ucapan sirat, ucapan perintah itu at-tahdid, yaitu ada mengandung menakutkan. Kau ni kada sembahyang amun bahari ku ingat benar ya. Kau jam kada sembahyang, kau ni lah kada sembahyang tau apa jadi orang kafir. Nah, itu kada ni kayak itu aja ada. Kada ni kada sembahyang. Orang dulu tuh pamali kada sembahyang, takut sembahyang. Namun sekarang ini kadang-kadang anaknya pintar pamali, kayak apa pamalinya nya takutnya pulang kan. Ya, kada takutnya kayak apa pamalinya. Nah, kalau dulu kada cukupkan pamali. Ya, sudah pamali orang dulu tuh nya taat dengan apa semuanya ya. Kalau apa semuanya bantal tu aja diduduki dia pak kawan ini duduki bentar bisulat bisa kada waninya duduki. Wah ini kadang ya pas ya. Nah ini dengan ucapan yang menakutkan. Nah kan ya. Kalau orang tidak salat nanti kawan ini diazab, dia dikubur apa itu menakutkan ucapan. Ya, kalau kita mati ini lah disiksa apa itu menakutkan. Boleh aja supaya anak tadi kalau macam itu aku tidak berani aku salatlah apa semuanya. Apa semuanya. Wa yudrabu babban ghaira mubarrahin. Nah, dan dipukul mukul dah hati-hati nih. Dan dipukul anak tadi sebagai pukulan yang tidak melukai, tidak menyakiti, wujuban wajib mimman zukira daripada yang telah disebutkan yaitu anak tadi. Nah, alaiha atasnya, ala tarkiha atas yang meninggalkannya salat, walau qadaan ya, walaupun salat qadaan, au tarki syaratin min syurutnya, atau meninggalkan syarat daripada syarat salat. Anak tadinya salat tapi tidak wudu. Nah, dia jangan juga lah ini itu meninggalkan syarat daripada di antara syarat-syarat salat. Tinggal anak salatkah salat, kau wudu lah, tidak wudu salat aja itu gimana? Lah suruh dia lah pukul baru, tapi pukulnya yang tidak melukai. Tidak boleh lebih daripada 3 kali mukul. Pukulnya mana mukul 3 kali, jangan lebih daripada 3. Itu yang tidak melukai dan tidak boleh di muka, tidak boleh di betis. Mukulnya itu dibatis apa semuanya ya, yang tidak melukai apa semuanya ya. Nanti kalau melukai karena perlindungan anak pulang lah apa semuanya lah. Ini ya anak ba'da istikmaliha, sesudah sempurna 10 tahun belum juga dia mau salat pukul. Oh kayaknya aja ibunya kayaknya bisa hanya salat. Nah, namanya sudah ganar bisa salat, tidak kita pukul, kita biarkan aja. Disuruh tidak apa sebenarnya, berdosalah kita. Orang tua menanggung dosa yang tidak menyuruh anaknya salat tadi, karena dia belum umurnya cukup. Nah, bisa aja kena salat. Ini litamrin, untuk latihan agar membiasakan. Apabila sudah dia biasa, ketika dia balik, sayangnya dia meninggalkan salat. Ya, kadang-kadang kita ini menyuruh anak salat, kita tidak salat, itu susah dah. Nak salat nak, nah bawanya ilmu tupang, abah pangnya, abah pang ada salat kah? Ya, ya abah pang ada salat apa semuanya, ya, itu sudah ya. Jadi kita mendidik anak itu adalah ibda binafsik, mulailah dengan dirimu sendiri. Lah dengan perbuatan kita salat, insya Allah anak salat apa semuanya ya. Namun kita tidak salat, sulit untuk menyuruh anak salat tadi. Iza balagha, berdasarkan hadis
muru sabiya bis salati idza balagha sab'a sinina. Suruh anakmu salat bila mereka itu suruhlah anak dengan mengerjakan salat apabila dia sudah mencapai umurnya 7 tahun. Wa idza balagha 10 sinina fadribuhu alaih. Apabila dia sudah genap umurnya 10 tahun belum juga mau salat, fadribuhu, ini hadis, maka pukullah dia dengan pukul yang tidak membahayakan. Ini perintah lah. Perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kasaumin ataqahu, seperti puasa. Sama juga lah, umur 7 tahun suruh dia puasa. Ya, yang puasa akan dia puasa. Fa innahu yu'maru bihi li sab'in wa yudrabu alaihi li 'ashrin kasalati. Demikian juga puasa diperintah dia disuruh puasa apabila dia sudah berumur 7 tahun, dan apabila dia sudah berumur 10 tahun belum juga mau puasa, pukullah seperti mana halnya salat. Wa hikmatu zalika at-tamrinu 'alal ibadati. Hikmahnya yang demikian itu supaya terbiasa dia atas beribadah. Nah, liyata'awaduha untuk membiasakan akan dia fala yatrukuha mereka, dan maka tidak meninggalkan lagi si anak ini akan dia salat. Wa bahasal azra'iyu bi pannin saghirin kafirin nataqa bi syahadataini wallahu a'lam bissawab. Nah, ini kewajiban kita sebagai orang tua, tidak bisa lepas daripada memerintah anak salat tadi. Kalau anak tadi belum mau salat sampai umur 10 tahun bahkan wajib kita memukulnya. Ya, untuk mengajarinya kita tidak pandai apa. Nah, makanya kita salahkan, carikan guru yang bisa mengajarkan tentang ilmu salat mulai daripada syarat dan seterusnya. Mudah-mudahan kita terlepas daripada azab meninggalkan salat. Kata Syekh Ahmad Bakri dulu ceramah apa? Sekali kita meninggalkan salat dengan sengaja memandang inting itu 500 tahun diazab. Sekali dia meninggalkan cuma 10 kali 500 tahun. Ya, jangankan 500 tahun, 2 hari pun sakit kita. 2 hari apalagi 500 tahun. Umur kita aja tidak mencapai situ ya pasumnya. Nah, itu pentingnya salat bahwa tidak bisa dipandang inting. Makanya kewajiban salat itu Allah menurunkan perintah itu, Rasulullah diangkat ke tempat yang tinggi, itu menunjukkan bahwa tinggi kedudukan salat itu melebihi daripada amal ibadah yang lain. As-salatu imaduddin faman tarakaha faqad hadam. Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat adalah tiang agama, siapa yang mendirikannya berarti ia menegakkan agamanya, dan siapa yang meninggalkannya berarti ia meruntuhkan agamanya. Mudah-mudahan kita jangan sampai tergolong orang yang meruntuhkan agama kita. Ya. Maka di samping salat fardu tentunya kita juga tambah dengan salat-salat sunnah. Dulu aku tertinggal salat fardu banyak, itu kita angsur-angsur mengqadanya. Mudah-mudahan yang tertinggal, yang tidak terqada apa semuanya itu karena banyaknya Allah ampuni. Tapi kita menyesali, tanda kita menyesali kita mau membayari yang tertinggal itu tadi. Wallahu a'lam bishawab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa fahma wa hidayata wa taufiqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.